Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembelajar sekalian dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan channel Sosio Bakti. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial bagian yang ketiga dengan materi pokok yaitu relasi antar kelompok dan terciptanya harmoni sosial. Ya, para pembelajar sekalian, apa yang akan menjadi pokok pembicaraan kita pada kesempatan kali ini? Ya, kita ingatkan kembali ya kepada KD kita, kompetensi dasar yang diharapkan, yaitu dalam pengetahuannya 33, memahami arti penting prinsip kesetaraan untuk menyikapi perbedaan sosial demi terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Nah, keterampilan yang harus kalian kuasai adalah bisa menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan untuk mengatasi perbedaan sosial dan mendorong terwujudnya kehidupan sosial yang damai dan demokratis. Apa tujuan yang diharapkan pada kalian dengan materi relasi antar kelompok dan harmoni sosial ini? Yaitu yang pertama adalah diharapkan semuanya dapat memahami apa yang dimaksud dengan harmoni sosial dan relasi antar kelompok. Yang kedua dapat memberikan contoh bagaimana terjadinya harmoni sosial ya di dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat mengemukakan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menciptakan harmoni sosial. Baik, sebelum kita lanjut lebih jauh tentang materi ini, kalau materi ini bermanfaat buat kalian, ya jangan lupa ibadahnya ya, yaitu kalian bisa like, dan bagi yang belum subscribe ya, dan sebarkan untuk supaya channel ini tetap berlangsung. Terima kasih semua untuk amal ibadahnya, semoga sukses selalu ya. Ya, mari kita lanjut para pembelajar sekalian. Yang pertama adalah tentunya kita harus memahami dari apa yang dimaksud dengan harmoni sosial. Nah, setelah kita membahas, kita harus mengingat kembali, mengaitkan kembali dengan materi yang sudah kita jabarkan pada kesempatan yang lalu di bagian pertama, yaitu tentang adanya perbedaan sosial yang melahirkan kita bisa membahas terjadinya yang sikap-sikap partikularisme dalam kelompok ya. Setelah itu kita di bagian kedua kita sudah bahas bagaimana menciptakan prinsip-prinsip kesetaraan bagi kehidupan bermasyarakat ya, di dalam masyarakat yang kita sebutkan tadi adanya sikap-sikap partikularisme. Nah, prinsip-prinsip kesetaraan ini kita akan dorong untuk kita memahami bagaimana kita menciptakan suatu kondisi yang disebut dengan harmoni sosial. Nah, sebenarnya apakah harmoni sosial itu? Ya, harmoni sosial ini adalah sebuah kondisi di mana individu hidup sejalan dan serasi dengan tujuan masyarakatnya. Ya, nah, para pembelajar sekalian, kita sekarang banyak berada di rumah, kita rasakan bagaimana di dalam keluarga kita ya, kita saling jumpa dengan kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita, dengan kakak dan adik kita ya, kita ciptakan suatu sinergi yang baik ya, dan betapa bahagia dan menyamannya. Ini adalah menggambarkan tentang adanya sebuah kondisi di mana selalu sejalan dan serasi dalam keluarga kita, terbentuk sebuah harmoni sosial. Nah, kita berharap apa yang terjadi di dalam kehidupan berkeluarga ini juga akan kita lakukan di dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nah, jadi terjadi paduan keselarasan, perpaduan antara keyakinan, tingkah laku, menghormati, menyayangi apa yang ada, merangkum, mensinergikan dan menyelaraskan segala macam perbedaan secara ikhlas dan alamiah di lingkungan sosial. Nah, harmoni sosial juga terjadi dalam masyarakat yang ditandai dengan adanya solidaritas ya. Jadi membangun kehidupan bersama ya. Jadi ini adalah rasa setia kawan dalam membangun kehidupan bersama. Itu yang kita kenal dengan istilah solidaritas. Baik, yang kemudian harmoni sosial ini juga adalah bagaimana cara kita tentang bagaimana individu saling berhubungan sosial secara baik dan saling menghargai satu dengan yang lain. Nah, bagaimana harmoni sosial ini bisa tercapai, bisa terwujud? Sesuai dengan judul kita tadi, kita harus pahami adalah dengan melaksanakan
terwujudnya relasi sosial yang positif, ya. Jadi kita harus mewujudkan suatu kondisi di mana adanya sebuah relasi sosial yang positif. Apa itu relasi sosial? Nah, relasi sosial itu adalah suatu hasil dari interaksi atau rangkaian, ya, dari tingkah laku yang sistematik antara dua orang atau lebih, atau hubungan antara individu dengan individu satu yang lain yang saling mempengaruhi. Nah, tentu dengan materi ini kita akan mengingat kembali tentang bagaimana relasi sosial ini terjadi berdasarkan hasil dari adanya interaksi sosial di dalam masyarakat. Nah, interaksi sosial dalam masyarakat ini juga menghasilkan satu rangkaian kehidupan yang dinamis dalam kelompok-kelompok sosial seperti yang sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya tentang bagaimana kelompok-kelompok sosial itu terjadi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana dinamikanya, ya, dalam hubungan antar kelompok ini, ya, yang oleh Kamanto Sunarto memiliki kriteria, ya, syarat di dalam suatu hubungan yang terjadi dalam dinamika hubungan sosial itu, yaitu adanya satu kriteria biologis, kriteria kultural, kriteria ekonomi, dan perilaku. Nah, apa yang dimaksud dengan dinamika sosial itu sendiri, para pembelajar? Ya, jadi seperti kita maksudkan tadi bahwa relasi sosial itu adalah hasil dari interaksi sosial. Nah, di sini dinamika hubungan antar kelompok, di dalam dinamika hubungan sosial ini adalah dinamika itu sendiri adalah terjadinya interaksi dalam suatu kehidupan, ya, individu baik dua atau lebih dari individu dalam kelompok-kelompok itu, ya, bisa terjadi dalam kelompok-kelompok juga. Ini di suatu wilayah yang memiliki hubungan fisiologis, ya, secara jelas dia dan dalam situasi yang dialami, ya, dalam situasi yang dialami. Nah, di dalam dinamika masyarakat ini kita melihat akan menghasilkan adanya sebuah interaksi sosial, ya, kemudian menghasilkan kelompok sosial, dan akhirnya juga kita nanti akan melihat adanya kelas-kelas sosial, ya. Nah, Kamanto sendiri menjabarkan syarat-syarat di dalam proses, ya, di dalam dinamika sosial itu, ya, yang kita maksudkan tadi, ya. Apa saja kriteria yang dibuat ini, kriteria yang ada ini di dalam dinamika hubungan antar sosial, ya. Jadi yang kita bahas pertama adalah kriteria biologis, ya. Nah, kriteria biologis di dalam sebuah hubungan antar kelompok ini meliputi bagaimana kita melakukan hubungan dalam berinteraksi sosial satu dengan yang lain dalam kelompok sosial itu adalah melihat adanya dari kesamaan jenis, ya, kesamaan usia, lalu juga bisa lihat dari kesamaan asal usul, ya, asal usul yang berkaitan dengan fisiologis kita, berasal dari asal usul kita dari mana, begitu, ya. Ini adalah kriteria biologis. Nah, kemudian di dalam dinamika kita berinteraksi dalam kelompok ini juga ada syarat yang biasanya juga menjadi kriteria di dalam kita berinteraksi satu dengan yang lain sehingga menjadi dinamikanya dalam kehidupan kelompok itu adalah dilihat dari kultural, ya. Jadi biasanya mendasarkan bagaimana kita berinteraksi itu di sini adalah dasar-dasar berkaitan dengan kultur yang dimiliki di dalam masyarakat. Kesamaan-kesamaan kultur biasanya ini akan membuat masyarakat lebih terbuka di dalam dinamika hubungan sosial, ya. Nah, kemudian syarat yang berikutnya adalah ekonomi, ya. Di sini ada syarat ekonomi, ya, di mana di dalam kehidupan bermasyarakat ini ada persamaan-persamaan status yang berkaitan dengan kekayaan finansial, ekonomi, ya. Ini biasanya melahirkan dinamika yang orang berkawan dengan orang yang berada, yang tidak punya, dalam pergaulannya juga akan demikian.
Itu biasanya yang ada di dalam teori dinamika hubungan sosial menurut Kamanto Sunarto. Nah, kemudian juga yang keempat, kriterianya adalah perilaku, ya. Jadi ini mendasari bagaimana dinamika hubungan antar kelompok itu terjadi dalam sebuah masyarakat, ya. Perilaku di dalam masyarakat, ya. Perilaku yang berkaitan dengan ada masyarakat yang kompromis, ya. Kemudian ada masyarakat yang juga kita lihat perilaku yang non konform, ya. Di sini yang tidak sesuai, misalnya kemudian terjadinya antisosial, ya, juga melahirkan di sini terjadinya penyimpangan sosial, ya. Nah, ini juga satu kriteria yang merupakan kriteria adanya dinamika hubungan antar kelompok, ya. Nah, semua ini kriteria ini akhirnya akan melahirkan satu dimensi hubungan antar kelompok, ya. Nah, bagaimana dimensi hubungan antar kelompok yang bisa kita lihat? Nah, di sini kita akan melihat ada beberapa dimensi hubungan antar kelompok, sudut pandang, ya, di dalam hubungan antar kelompok yang terjadi. Yang pertama adalah dimensi institusi, ya. Nah, di sini kita melihat adanya suatu hubungan antar kelompok di mana hubungan itu dilihat dari tujuannya, ya. Jadi institusi. Jadi apa peran, ya, peran-peran yang ada di dalam institusi ini dalam kelompok masyarakat ini memperkuat dari institusi ini, memperkuat dari pengendalian sosial, ya, di dalam kehidupan berkelompok, ya, dalam hubungan antar kelompok, ya. Biasanya di sini dalam dimensi institusi ini hubungannya adalah bersifat birokratis, bukan personal, ya. Jadi dimensi institusi ini mengarahkan kepada aturan-aturan yang ada berdasarkan dengan institusinya, ya, hubungan bersifat birokratis bukan personal. Sebagai contoh, misalnya pelayanan masyarakat di sebuah bank tertentu. Nah, tidak perlu kasir di dalam sebuah bank ini harus mengenal orang dari instansi lain, ya, dari instansi lain. Tentu di sini adalah pelayanan yang profesional, pelayanan yang berkaitan dengan birokrasi, begitu, ya. Kemudian dilihat yang berikutnya adalah dimensi sejarah, ya. Jadi dimensi sejarah ini yang kedua, kita lihat dimensi sejarah. Ini adalah bagaimana hubungan sosial terjadi dilihat dari penyebab sejarahnya, ya. Dilihat dari penyebab sejarahnya bagaimana. Misalnya kita melihat contohnya, ya, itu asal usul terjadinya perbudakan misalnya di masyarakat kulit hitam, ya. Kemudian juga adanya perbedaan yang menyolok, diskriminasi warna kulit, ya, kulit hitam, ya, atau politik apartheid misalnya waktu itu di Afrika Selatan. Ini kita melihat dari hubungan itu dari dimensi sejarah tentang apa penyebab sehingga terjadi hubungan antar kelompok yang ada demikian, ya. Misalnya terjadinya diskriminasi, perbudakan, dan lain-lain. Kemudian kita melihat yang berikut adalah tentang dimensi sikap, ya. Kita melihat dari bagaimana hubungan antar kelompok itu terjadi dengan adanya dimensi sikap, bagaimana seorang menilai kelompok lain dan sebagainya. Itu akan melahirkan satu dugaan atau prasangka yang biasanya prasangka itu tidak berdasar kepada sebuah pengetahuan, ya. Nah, dimensi sikap ini juga bisa melahirkan yang disebut stereotip, ya. Jadi stereotip ini adalah sebuah citra, ya, yang kaku dari suatu kelompok tanpa memperhatikan kebenaran, ya, kebenaran dari kelompok tersebut. Jadi hubungan antar kelompok ini bisa juga terlihat dalam dimensi sikap
yang ada dalam masyarakat. Kemudian yang berikut di sini adalah dimensi sosial ya. Dimensi sosial adalah kita melihat dari berbagai adanya perubahan-perubahan sosial, dari gerakan-gerakan sosial, dari apa yang diimajinasikan, diinginkan adanya perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Nah, ini akan mendasari dari bagaimana dimensi hubungan antar kelompok. Sehingga dari dimensi hubungan antar kelompok ini kita akan melihat adanya hasil pola hubungan antar kelompok ya. Pola-pola hubungan antar kelompok yang akan terjadi. Nah, pola-pola hubungan antar kelompok di dalam kehidupan masyarakat ini bisa kita lihat dalam berbagai bentuk ya. Antara lain dari dimensi-dimensi yang ada tadi melahirkan, misalnya di sini adalah pola hubungan antar kelompok yang bersifat akulturasi ya. Masih tahu, kenal para pembelajar sekalian tentang akulturasi? Iya ya. Jadi bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kebudayaan-kebudayaan kita ini saling berbaur satu dengan yang lain, masih kelihatan budaya aslinya ya. Ini perpaduan antara budaya asli dengan budaya asing ya, yang melahirkan sebuah kehidupan yang berbaur ya, yang serasi dalam kehidupan masyarakat dengan akulturasinya ya. Walaupun kebudayaan aslinya masih kelihatan. Ini adalah pembauran dua kebudayaan dari yang asli, budaya lokal dengan budaya asing. Selanjutnya ada pola hubungan yang membentuk satu pola hubungan dominasi. Nah, masih ingat? Dominasi itu menunjukkan adanya paham dari penahlukan ya. Penahlukan itu biasa mencirikan sebuah politik penjajahan ya. Jadi terjadinya eksploitasi ya, terjadi ketidakseimbangan ya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kelompok yang kuat mendominasi dari kelompok yang lemah. Nah, ini adalah pola hubungan antar kelompok yang kita kenal dengan istilah dominasi ya. Nah, kemudian bisa juga sebuah pola hubungan antar kelompok itu terjadi, yaitu menghasilkan sebagai sebuah ciri dari pola hubungan yang kita sebut di dalam masyarakat itu, yaitu paternalistik atau paternalisme. Nah, di sini adalah sebuah kehidupan di mana di dalam pola hubungan masyarakat itu terbentuk yang terjadi ada sebuah dominasi, yaitu kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi ya. Jadi ini masih juga menekankan adanya kelihatan orang-orang pendatang lebih unggul dibandingkan dengan kelompok pribumi yang asli. Seperti itu. Ini adalah pola-pola yang terbentuk yang kita sebut dengan pola hubungan yang paternalisme ya. Yang kemudian adalah kita masih melihat yaitu satu pola hubungan yang disebut dengan pluralisme ya. Pluralisme ini adalah keberagaman ya. Jadi pengakuan keberagaman dalam sebuah masyarakat yang jika di Indonesia itu kita sudah belajar ya, memahami bahwa kita adalah masyarakat yang multikultur ya. Jadi paham yang memandang keberagaman ya, multikulturalisme yang memandang keberagaman itu dengan sebuah penghargaan ya, dengan menghargai perbedaan-perbedaan dalam keberagaman ya, itu ya. Jadi menghargai sebuah keberagaman di dalam masyarakat kita. Jadi walaupun bukan arti menyamaratakan perbedaan-perbedaan, tetapi saling
Ya, multikulturalisme itu adalah sebuah sikap di mana kita menghargai sebuah adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kita tahu sendiri ya, dari awal kita bahas dalam perbedaan masyarakat kita, perbedaan secara horizontal, ada perbedaan secara vertikal. Belum lagi juga banyak perbedaan-perbedaan sosial yang sudah kita bahas dalam materi kita ini tentang perbedaan di berbagai sektor kehidupan mata pencarian ya. Di berbagai sektor ekonomi saja sudah beragam perbedaan-perbedaannya. Dari sektor ada mereka yang hidup dari sektor perkebunan, dari pertambangan, dari perhutanan, dari pertanian ya, luas sekali, nelayan dan sebagainya ya, yang keberagaman yang horizontal sebagaimana kita tahu, suku bangsa, agama ya, ras, antar golongan. Yang vertikal ya, ada masyarakat kelompok atas, kelompok bawah. Nah, disitulah bagaimana kita saling harus menciptakan yang namanya multikulturalisme, menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, sehingga apa? Nah, inilah yang akan nanti mendasari bagaimana terjadinya satu kondisi harmonis sosial ya, yaitu pola hubungan antar kelompok yang kita sebutkan sebagai adanya integrasi ya, adanya integrasi sosial, yaitu proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda di dalam masyarakat, baik itu norma, pranata, religi, yang menghasilkan suatu kehidupan yang serasi di dalam masyarakat ya. Nah, jadi kita bisa pahami ya para pembelajar sekalian, bagaimana perjalanan dari keinginan memahami bagaimana sampai terbentuknya suatu kondisi yang kita sebut harmoni sosial dalam masyarakat. Nah, bagaimana selanjutnya kita melihat bentuk-bentuk relasi sosial ya yang terjadi dari pola-pola yang sudah ada dalam interaksi sosial itu. Nah, relasi yang kita lihat ini misalnya adalah relasi interpersonal. Jadi merupakan hubungan antara satu individu dengan individu lain. Nah, bentuk yang lain dari relasi sosial adalah relasi komunal. Nah, ini menekankan kesatuan tanpa terdiferensiasi. Nah, misalnya apa? Pertemanannya, kita kalau berteman satu dengan yang lain ya, itu kita merasakan sama saja ya, tidak terdiferensiasi, tidak beda-beda satu dengan yang lain. Kita melihat bagaimana keakraban antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian relasi kolega ya, kolegal ini kita melihat kolega-kolega yang ada menekankan kesetaraan yang kerap kali ditandai dengan adanya pertukaran secara adil seperti relasi antar karyawan ya. Jadi walaupun kita tahu dalam kolega-kolega ini ada status-status sosial yang berbeda, namun di sini ditekankan adanya pertukaran yang adil ya. Ini yang disebut dengan relasi kolega. Dan kita juga bisa melihat adanya relasi hierarkis. Ini menekankan otoritas dan kuasa individu terhadap individu lain, seperti relasi antara orang tua dan anak. Ini selalu ada di dalam kehidupan bermasyarakat dalam kelompok sosial. Ada pemimpin ya, ada rakyat, ada manajer, ada karyawan, seperti itu, ada orang tua dan ada anak. Ini adalah relasi yang dari hubungan sosial, dari interaksi sosial dalam kehidupan itu yang bersifat relasi hierarkis. Nah, jadi seperti apa gambarannya dari proses mencapai harmoni sosial para pembelajar sekalian, seperti tadi sudah kita sebutkan ya. Jadi kita simpulkan dari adanya perbedaan-perbedaan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Nah, kita melihat adanya hubungan ya, dinamika dalam hubungan sosial yang sudah kita jabarkan tadi panjang lebar. Kemudian ini kita berharap dari berbagai macam dimensi bagaimana pola-pola hubungan sosial tadi diarahkan kepada bagaimana sikap kita dalam menjunjung tinggi prinsip kesetaraan ya. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan ini
bukanlah berarti kita kemudian meleburkan satu yang lain seolah-olah hanya satu, ya, tetapi kita menghargai bagaimana perbedaan itu satu dengan yang lain, ya, sehingga dari penghargaan, ya, kesamaan kita dalam kesetaraan kita sesuai dengan UUD 45 pasal 27 itu, bagaimana akhirnya kita menghargai hak-hak, ya, setiap orang sama di depan hukum dalam semua aktivitas hidupnya. Inilah yang akan menghasilkan yang disebut dengan harmoni sosial, ya, di situ, ya. Jadi pola-polanya proses pencapaian harmoni sosial paling tidak kita bisa menggambarkan seperti ini, ya, dari adanya perbedaan, kemudian menghasilkan dari perbedaan-perbedaan itu terjadi dinamika hubungan sosial, kemudian kita mengharapkan semua, ya, melaksanakan prinsip-prinsip kesetaraan, dan inilah yang akan menghasilkan harmoni sosial. Nah, di mana saja, apa contoh-contoh kita bisa melihat adanya harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Jadi tadi kita tahu kesetaraan sosial, ya, kita melihat kesetaraan sosial itu dalam hukum, dalam politik, ya, dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi, dan dalam moral, ya. Betapa indahnya gambaran yang seperti contohkan dalam hal ini jika kita menghargai adanya kesetaraan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, kita ambil contoh apa saja bentuk-bentuk harmoni sosial yang bisa kita contohkan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, dan ini sudah menjadi warna dari kehidupan masyarakat kita. Kita lihat, ya, semuanya ini contoh kalau kita merayakan perayaan kemerdekaan, ya. Biasanya para pembelajar sekalian di wilayah masing-masing, daerah masing-masing itu biasanya ada ciri-ciri khas kalau perayaan kemerdekaan di situ, ya. Ada yang melaksanakan lomba, berbagai macam lomba, ada yang berbusana dari berbagai daerah, ya, menunjukkan perbedaan-perbedaan tetapi kita bersatu, ya, tanpa melihat latar belakang atau dimensi-dimensi yang berbeda dari semuanya, ya. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan sudah diterapkan, dan akhirnya yang terjadi adalah harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Di sini kita lihat perayaan kemerdekaan, ya, dengan pakaian-pakaian adat yang berbeda tetapi satu, juga berbagai lomba yang di dalam lomba itu ada peserta, ya, ada masyarakat yang bergembira dari berbagai asal usul yang ada di sebuah wilayah. Ini menunjukkan bagaimana kita menjadi bangsa yang menunjukkan kehidupan yang harmonis. Kemudian kegiatan tradisi lokal, ya. Ini bagaimana sebuah tradisi lokal ini bisa ada di dalam sebuah masyarakat. Ini menunjukkan juga adanya sebuah harmoni sosial, satu dengan yang lain saling memahami apa yang harus dilakukan, dan masyarakat yang lain asing juga menghargai bagaimana mereka di sini mendukung adanya satu dukungan terhadap adat tradisi-tradisi yang dimiliki ini. Contoh, ya, di dalam masyarakat Kampung Naga misalnya, ya. Jadi bagaimana kagum masyarakat pendatang melihat mereka bisa mempertahankan tradisi dengan baik, walaupun mereka Kampung Naga ini adanya di lembah, ya, di Neglasari, desa Neglasari di sini, tetapi mereka memiliki satu kearifan lokal, ya, memelihara tradisinya, sehingga mereka walaupun di lembah, alhamdulillah ini mereka tidak pernah artinya bisa menghindari bencana banjir, bencana longsor, karena menghargai keserasian di dalam aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat tradisi ini, ya. Apalagi contoh yang bisa kita berikan para pembelajar sekalian. Nah, kalian pernah, ya, melakukan kerja bakti. Nah, ini contohnya sebuah kondisi yang harmonis. Ini tanpa melihat siapa yang bekerja bakti, apakah itu pejabat, apakah itu rakyat biasa, ya. Nah, ini semua sama, ya, semua sama, bekerja sama di dalam kerja bakti. Ini adalah contoh-contoh bentuk-bentuk harmoni sosial dalam
masyarakat. Kemudian ada juga yang di sini kita melihat di lingkungan RT misalnya. Ilustrasi gambar ini menunjukkan ada pemilihan RT, warga bersama, duduk bersama, bermusyawarah dalam pemilihan RT. Ini menunjukkan satu harmoni sosial, ya. Meskipun mereka mungkin berdasarkan latar belakang yang berbeda-beda, ya. Kemudian kita juga bisa melihat contoh bagaimana harmoni sosial ini bisa dicontohkan dalam sektor produksi, ya, di bidang ekonomi ini. Sebuah pabrik bisa melaksanakan kegiatannya ini adalah berproduksi dengan baik, ini adalah harmoni sosial. Ada permintaan dari masyarakat, ada pangsa pasar yang serasi, yang juga diinginkan, ya. Kemudian ada yang mau bekerja melaksanakan, ya. Kemudian manufaktur bekerja dengan baik semuanya, menghasilkan suatu produksi yang akhirnya bisa dipasarkan dengan baik. Nah, ini adalah sebuah contoh harmoni sosial di sektor produksi, ya. Para pembelajar sekalian, kemudian bagaimana sikap-sikap yang harus kita upayakan dalam membentuk yang kita sebut dengan harmoni sosial. Nah, yang pertama adalah ayo sama-sama kita menaati sistem dan norma yang telah disepakati bersama, ya. Kalau kita tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai dari Pancasila, ya, berdasarkan apa? Ya, Undang-Undang Dasar 45, kemudian nilai-nilai Pancasila dari seluruh silanya, dari nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya, sampai kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, itu menunjukkan sebuah ketaatan kita untuk menjunjung tinggi sistem dan norma yang telah disepakati bersama. Kemudian yang berikut adalah kita mendukung kerjasama dalam menyelesaikan masalah dimanapun kita berada, ya, di sekolah, kemudian di rumah, di masyarakat. Ayo mari saling bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang ada, ya. Apalagi kita sudah sebutkan tadi berbagai macam perbedaan yang ada menghasilkan pola-pola hubungan antar sosial yang berbeda-beda. Nah, inilah yang harus kita kedepankan, ya. Kalau ada masalah, mari diselesaikan dengan cara bekerja sama. Nah, kemudian apalagi membangun komunikasi yang efektif, ya. Tidak menjelekkan yang berbeda dengan dirinya. Nah, ini yang tentunya harus dibangun bersama di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, ya. Satu dengan yang lain tentu begitu indahnya kalau negara kita dari Sabang sampai Merauke bisa kita jaga. Tentu eksistensi jati bangsa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan tetap terjaga. Oke, demikianlah para pembelajar sekalian. Mudah-mudahan semuanya memahami mengapa kita harus menciptakan harmoni sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ya, sampai jumpa dalam pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.